Kebijakan pengampunan yang diberikan pemerintah terhadap pelaku penguasaan kebun sawit dalam kawasan hutan menuai sorotan keras. Tudingan publik mengarah pada tertutupnya proses pengenaan denda bagi individu maupun kelompok masyarakat serta korporasi yang mengelola hutan tanpa izin atau ilegal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK sebagai leading sektor kebijakan ini dinilai tak transparan. Elemen publik mendesak agar Kementerian LHK membuka ke publik soal proses tahapan yang sudah dilakukan sejak kebijakan ini mulai diterapkan. KPK dan lembaga negara lainnya diminta untuk mengawasi, termasuk dari kalangan masyarakat sipil. Seperti kita ketahui bahwa mandat dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 110A, 110B memberikan ruang bagi pengampunan keterlanjuran kebun sawit dan kegiatan usaha lain di dalam kawasan hutan tanpa izin. Nah, mengingat luasnya penggunaan kawasan hutan tanpa izin, terutama perkebunan sawit, terutama di Riau yang saat ini mencapai 1,4 juta hektar dari total 3,3 juta hektar di Indonesia, maka publik menanti-nanti sebenarnya apakah pengampunan dengan pemberian sanksi denda sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 2021 ini serius atau tidak gitu. Jadi publik bertanya-tanya sebenarnya apakah pemberian pengampunan ini serius atau tidak gitu. Sejak tahun 2021 lalu, hingga saat ini, Menteri LHK Siti Nurbaya sudah menaikkan 9 pucuk surat keputusan. Isinya tentang data, informasi, dan daftar individu, kelompok masyarakat, dan perusahaan yang menguasai hutan tanpa izin untuk perkebunan kelapa sawit. KLHK menyebut para perambah hutan itu dengan istilah subjek hukum. Dari pendataan dilakukan KLHK itu, terdapat total 1.631 subjek hukum pelaku pengelola hutan negara tanpa izin di seluruh wilayah Indonesia. Lebih 60% dari jumlah itu berada di Provinsi Riau. Provinsi Riau memang merupakan pilot project program pengampunan kebun sawit dalam kawasan hutan. Kementerian LHK pernah mengungkap di hadapan forum rapat DPR RI bahwa terdapat 3,3 juta hektar lahan hutan di seluruh wilayah di Indonesia dikuasai tanpa izin. Seluas 1,4 juta hektar diantaranya terdapat di Provinsi Riau. Kembali ke soal pendataan yang dilakukan Kementerian LHK. Institusi ini bergerak atas dasar terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan undang-undang ini, subjek hukum dikenai sanksi administrasi dalam bentuk pembayaran provisi sumber daya hutan atau PSDH, dana reboisasi atau DR, dan denda administrasi. Belakangan, muncul peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Cipta Kerja menggantikan UU Cipta Kerja. Secara substantif, tidak ada perubahan mendasar Perpu ini, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pengenaan denda kebun sawit dalam kawasan hutan. Subjek hukum yang dikenakan denda yakni mereka yang menguasai hutan tanpa izin pada lahan di atas 5 hektar. Sementara bagi subjek hukum yang mengelola hutan kurang dari 5 hektar akan diselesaikan lewat penataan kawasan hutan. Bisa masuk dalam program perhutanan sosial maupun tanah objek reforma agraria TORA. Ini diatur dalam pasal 110A dan pasal 110B Perpu Cipta Kerja. Lantas, di mana ketertutupan yang dilakukan Kementerian LHK? Sejak program pengampunan ini dilakukan, praktis, Kementerian LHK tak pernah membuka ke publik perkembangan tahapan yang sudah dilakukan. Sulit sekali mengakses data-data subjek hukum penguasa hutan tanpa izin ini, termasuk perkembangan tahapan yang sudah dilakukan, kalaupun bisa, hanya diperoleh lewat jalur samping dan belakang. Padahal, program pengampunan ini terkait dengan uang besar. Dari denda yang diproyeksikan, negara bisa menerima uang mencapai puluhan triliun. Sebagai contoh, dalam hitung-hitungan yang dibuat pemerintah pada lahan hutan yang dikuasai selama 15 tahun seluas 10.000 hektar, besaran dengan yang diperoleh negara bisa mencapai 500 miliar rupiah. Bukan uang receh, bukan? Mengingat proses yang terbangun saat ini sangat tertutup dari Kementerian LHK, khususnya dari Ditjen Gakum,
belum pernah menyampaikan secara terbuka perusahaan-perusahaan mana saja yang terkena objek atau terkena sebagai subjek hukum yang akan diberikan keistimewaan berupa pengampunan dengan cara membayar denda. Publik menanti-nanti keseriusan pemerintah dengan cara membuka secara transparan siapa saja yang akan diberikan pengampunan dan berapa nilai denda yang akan diberikan kepada masing-masing perusahaan. Jika tidak transparan, maka kita khawatir bahwa ini nanti dijadikan bergening politik menuju tahun politik yang kita tahu semakin lama semakin tajam ya tahun politik ini. Kecurigaan pun muncul berbarengan dengan kesan tertutupnya Kementerian LHK. Ini didasarkan atas adanya potensi permainan dalam menentukan besaran denda yang dikenakan kepada subjek hukum. Tanpa proses yang transparan dan jauh dari pengawasan, permainan-permainan bisa saja terjadi. Misalnya, dalam penentuan luasan objek kawasan hutan yang dikuasai dan umur tanaman sebagai unsur dasar perhitungan denda. Semakin lama Kementerian LHK tertutup dan tidak membuka ke publik, maka akan semakin besar pula kecurigaan publik. Apalagi tahun politik sudah tiba.